Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali dengan saya di Anas Hero Channel. Bagaimana para sahabat setia My Channel? Kabar kalian baik-baik saja kan semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan ikuti program demi program yang akan saya upload di channel ini. Di sini, dalam kajian ini, saya akan menyampaikan apa itu hidayah. Hidayah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti sebuah petunjuk atau bimbingan dari Tuhan. Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, beliau berpendapat bahwa hidayah itu adalah sebuah penjelasan atau petunjuk atau taufik, pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Oke, untuk selanjutnya saya sampaikan yaitu mengenai dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung tentang sebuah hidayah. Dalam surat An-Nur ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah memimpin kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maksud dari ayat ini, Allah telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Dan Allah menuntun kepada siapa yang dikehendakinya untuk menuju kepada jalan yang lurus, yang tidak menyimpang, sehingga mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dalil hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Maksudnya adalah barang siapa yang mengajak kepada hidayah, orang yang mengajak kepada sebuah hidayah, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala dia. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa dari mereka semuanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ada berapa sih macam hidayah itu dan siapa saja sih yang akan mendapatkan sebuah hidayah. Di sini saya menyampaikan menggunakan dari referensi menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Munirnya. Beliau membagi hidayah dalam 5 macam. Yang pertama adalah hidayah ilhami. Apa maksudnya hidayah ilhami itu? Hidayah ilhami adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Semisal nyamuk yang bisa menghisap darah manusia, kemudian lebah yang bisa menghisap madu. Mereka, dua hewan itu bisa melakukan itu karena atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengajarinya. Tidak ada yang mengajari nyamuk untuk menghisap darah manusia. Begitu pula madu, begitu pula lebah. Tidak ada yang mengajarinya. Tapi karena atas hidayah dari Allah, kedua hewan ini bisa melakukan pekerjaan tersebut dalam kesehariannya.
Kemudian untuk contoh yang lebih menarik, yang mungkin bisa lebih kita fahami dengan mudah, yaitu ketika ada orang tua yang menginginkan anaknya agar tidak terjatuh dalam jurang kebodohan, agar anaknya bisa menjadi sukses kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian atas hidayah dari Allah, orang tuanya ini mau untuk memasukkan putra-putrinya kepada lembaga pendidikan, baik itu formal lebih-lebih kepada non formal, yaitu seperti sebuah pondok, lembaga pendidikan Islam. Karena tanpa hidayah itu, maka orang tuanya pun tidak akan mau untuk memasukkan, untuk menyekolahkan putra-putrinya. Tapi karena atas hidayah dari Allah, maka orang tuanya ini berkenan mau untuk memasukkan putra-putrinya agar bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kedua, yaitu hidayah akli, yaitu hidayah yang diberikan khusus kepada manusia agar dapat berpikir dan memahami sesuatu. Yang ketiga adalah hidayah ad-din, yaitu hidayah yang bersifat agama. Apa itu hidayah ad-din? Yaitu panduan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, yang menjadikan makhluk itu dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Atau antara perkara yang berkonsekuensi menghasilkan pahala atau yang berkonsekuensi menghasilkan dosa. Itu adalah hidayah ad-din atau hidayah agama. Kemudian yang keempat adalah hidayah hawas, yaitu hidayah yang bersifat panca indera, yakni hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya agar dapat merespon sesuatu yang dia alami. Seperti dia bahagia ketika mendapatkan sebuah hadiah dari seseorang, atau sedih ketika mendapat sebuah bencana atau sebuah kecobaan. Itu adalah hidayah yang bersifat hawas atau hidayah yang bersifat panca indera. Kemudian yang kelima adalah hidayah taufik, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sehingga ia dapat menjadikan manusia, atau maksud saya menjadikan agama sebagai satu-satunya panduan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada akhirnya seluruh aktivitas yang ia lakukan itu menjadi benar dalam aturan syariat agama dan tidak terjerumus dalam jurang kesesatan. Itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya, saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang menarik. Mungkin ini adalah menunjukkan bahwasanya turunnya hidayah itu adalah hak individu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang menghendaki hamba siapa yang akan diberikan hidayah. Itu ada hak individu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dikisahkan ada seorang astronot yang pergi ke bulan. Pastinya ini astronotnya tidak beragama Islam awalnya. Kemudian astronot ini ketika di bulan dia mendengar suara adzan. Melihat kejadian tersebut, singkat cerita, akhirnya astronot ini mau memeluk agama Islam setelah melihat kejadian tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh yang konkret bahwasanya Allah tidak melihat, tidak menunjukkan atau tidak memilih-milih hamba siapa yang akan diberikan hidayah, tapi itu adalah hak individu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang akan diberi hidayah. Akhirnya singkat cerita astronot ini mau memeluk agama Islam. Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah. Karena itu adalah hak individu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya agar dia dapat menuju ke jalan yang kebenaran dari jalan kegelapan. Itu penjelasan dari saya dalam kajian kali ini. Kemudian untuk quotes penutup saya di sini, yaitu berpeganglah teguh pada agama. Niscaya hidupmu akan lebih bermakna dan berarti. Karena agama layaknya sebuah pondasi. Jika kau tegakkan, maka tegaklah seluruh cita-cita dan arah tujuan kehidupan kita.
Itu dari saya yang bisa saya sampaikan di kajian kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe my channel di Anas Hero Channel. Dan ikuti terus program demi programnya yang akan saya sampaikan dan akan saya upload di channel ini. Sekian, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.